Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Risat Windias Maradanu dengan NIM 202141015. Ya. Bantu dengan anggota kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun lisan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan antara ataupun nasib bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Sedangkan dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baik secara koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda baca lain sepadan dengan jeda. Unsur kalimat. Kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur ini merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Dibanding kedua unsur tersebut, dihilangkan tanpa mengurangi status bagian yang tersisa sebagai kalimat. Biasanya unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, konjungsi, dan modalitas. Yang pertama adalah unsur subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur pertama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat menggabungkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat mempunyai fungsi. 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. 2. Memperjelas makna. 3. Menjadi pokok pikiran. 4. Menegaskan makna. 5. Memperjelas pikiran, ungkapan, dan 6. Membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek sebagai berikut. 1. Jawaban apa atau siapa, didahului kata atau bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda, nomina, disertai kata ini atau itu. 5. Kata sifat didahului kata si atau sang, si cantik, si kecil, sang perkasa. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat dalam kalimat pada umumnya muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas, yakni memperjelas pikiran atau gagasan yang digunakan dan menentukan kejelasan makna kalimat. 3. Menegaskan makna, membentuk kesatuan pikiran. Dan 5. Sebagai sebutan. Predikat dapat berupa kata maupun frasa. Perhatikan predikat yang berupa kata. Contohnya, pengusaha sukses itu menemukan peluang bisnis barunya, usahanya berkembang. Dia sukses. Contoh predikat yang berupa frasa sebagai berikut. Binatang adalah makhluk yang tidak berakal budi. Bisnisnya berkembang sangat pesat setelah ditangani dengan serius.
3. Objek. Subjek dan objek muncul secara eksplisit dalam kalimat, tetapi objek tidak kehadiran objek dalam kalimat tergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri-ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif bersangkutan dengan kata kerja yang memerlukan objek seperti kata membakar dalam kalimat ibu membakar sate, mempunyai objek biasanya predikatnya ini berupa kata kerja berkonflik mekan atau mei. Misalnya mekan pada kata mengambilkan, mengumpulkan, mei pada kata mengambil, melempari, dan memukuli. Dalam kalimat objek mempunyai fungsi 1, membentuk kalimat dasar pada kalimat predikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat. Dan 3. Membentuk kesatuan dan kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek sebagai berikut. 1. Berupa kata, tidak didahului kata depan, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. 4. Jawaban apa dan siapa yang terletak di belakang predikat transitif dapat menunduki fungsi subjek kalimat itu pasif. 4. Pelengkap. Orang sering mencampur adukan pengertian objek dan pelengkap. Hal ini dapat dimengerti karena antara kedua konsep itu memang terdapat kemiripan. Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina dan keduanya juga sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verba. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi unsur kalimat lain seperti subjek, predikat, dan juga objek. Ciri-ciri pelengkap: 1. Berwujud frasa nominal, frasa verba, frasa adjektif, frasa preposisional atau klausa. Berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. 3. Tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. 4. Tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letak K biasa di awal, di tengah, atau di belakang. Keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini tidak dapat dirasakan kehadirannya, terutama pada surat undangan, laporan, penelitian, dan informasi yang terkait tempat, waktu, dan sebab. Ciri-ciri keterangan. 1. Bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat keterangan pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. 2. Tidak terikat posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. 3. Dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, dan posesif. 4. Dapat berupa keterangan tambahan. 6. Konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebuah kalimat dengan kalimat lain dan atau sebuah paragraf dengan paragraf yang lain. Konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu perangkai intrakalimat dan perangkai antar kalimat. Perangkai intra kalimat berfungsi menghubungkan unsur atau bagian kalimat dengan unsur atau bagian kalimat yang lain di dalam kalimat. Adapun perangkai kalimat antar kalimat berfungsi menghubungkan kalimat atau paragraf yang satu kalimat atau paragraf yang lain. Bagian perangkai ini sering disebut dengan istilah kata transisi. Ciri-ciri konjungsi. Sebagai kata penghubung, konjungsi memiliki ciri khusus, yakni tidak terdapat di akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nomina. Bentuk perangkai yang sering ditemukan dalam karangan seperti adalah andai kata, apabila, atau, bahwa, bila mana, daripada,
di samping itu, sehingga, ialah, jika, kalau, kemudian, melainkan, meskipun, misalnya, padahal, seandainya, sedangkan, seolah-olah, supaya, umpamanya, bahkan, tetapi, karena itu, oleh sebab itu, jadi, maka, lagi pula, sebaliknya, sementara itu, selanjutnya, dan tambah itu. 7. Modalitas. Modalitas dalam ranah linguistik mempunyai pengertian. 1. Klarifikasi pernyataan menurut hal menyungguhkan atau mengingkari kemungkinan atau keharusan. 2. Cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu situasi dalam suatu komunikasi antara pribadi. Dan 3. Makna kemungkinan keharusan kenyataan yang dinyatakan dalam kalimat dalam bahasa Indonesia. Modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti barangkali, harus, akan. Fungsi modalitas. 1. Mengubah nada, yakni nada tegas menjadi ragu-ragu atau sebaliknya, dari nada keras menjadi lembut atau sebaliknya. Ungkapan yang dapat digunakan antara lain barangkali, tentu, mungkin, sering, sungguh, misalnya, ia sungguh beruntung mendapatkan pekerjaan itu. Ia sungguh beruntung. 2. Menyatakan sikap jika ia mengungkapkan kalimat dapat digunakan ungkapan pasti, pernah, tentu, sering, jarang, dan kerap kali. Contoh dari fungsi modalitas adalah saya pasti hadir dalam resepsi pernikahanmu nanti. Lalu contoh yang kedua adalah Pak Dekan FKIP UMK belum tentu menghadiri seminar mahasiswa Prodi PGSD. Pola kalimat. Pola kalimat. Pola kalimat. Kalimat yang jumlah dan jenisnya sangat banyak, pada dasarnya disusun menurut pola-pola tertentu yang amat sedikit jumlahnya. Penguasaan pola kalimat memudahkan pemakai bahasa dan membuat kalimat dengan benar secara gramatikal. Begitu juga pola kalimat pada menyederhanakan kalimat sehingga memudahkan dipahami oleh orang lain. Kemudahan ini dapat memperkecil kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dengan pendengar. 1. Pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat terdiri atas subjek dan predikat. Pola dasar kalimat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa kalimat tunggal, satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu pelengkap dan keterangan. 2. Sekurang-kurangnya terdiri dari satu objek dan satu predikat. 3. Selalu diawali dengan subjek. 4. Berbentuk kalimat aktif. 5. Unsur tersebut ada yang berupa kata atau yang berupa frasa. 6. Dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dan memperluas objek, predikat, subjek, dan keterangan. 2. Ada kalimat majemuk. Pola kalimat majemuk terdiri atas kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Kalimat majemuk setara ada 4 jenis, yakni 1. Setara bergabung menggunakan kata dan serta. 2. Setara pemilihan menggunakan kata atau. 3. Urutan menggunakan kata lalu, lantas, kemudian. Dan 4. Setara perlawanan menggunakan kata-kata tetapi. Mengenai kata majemuk bertingkat disusun berdasarkan jenis anak kalimatnya. Kalimat majemuk bertingkat ada 8 macam. 8 macam majemuk bertingkat itu dibedakan menjadi jenis anak kalimat. 8 macam kalimat majemuk bertingkat tersebut sebagai berikut. 1. Anak kalimat keterangan waktu menggunakan kata ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. 2. Anak kalimat keterangan sebab menggunakan kata sebab, lantaran, dan karena. 3. Anak kalimat keterangan hasil atau akibat menggunakan kata hingga, sehingga, dan akhirnya. 4. Anak kalimat keterangan syarat menggunakan kata jika, apabila, atau, dan andai kata. 5. Anak kalimat keterangan tujuan menggunakan kata agar, supaya, demi, untuk, dan guna.
6. Anak kalimat keterangan cara menggunakan dengan dan dalam. 7. Anak kalimat keterangan posesif menggunakan kata meskipun, walaupun, dan biarpun. 8. Anak kalimat keterangan pengganti nomina menggunakan kata bahwa. Dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam penulisan maupun tulis, kita sering menggunakan kalimat-kalimat pendek. Mesti yang digunakan sebagai alat komunikasi itu pasti kalimat pendek. Tetapi mitra tutur atau mitra bicara atau pembaca dapat memahami pesan yang kita sampaikan. Misalnya kalimat sudah siap dan diam. Kedua contoh kalimat tersebut sering kita temukan dalam komunikasi sehari-hari antara penutur dan mitra tutur. Pertanyaannya ialah kedua kalimat tersebut termasuk geometri kalimat yang kalimat minor. Dua kalimat minor adalah kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau unsur pusat. Berikutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Secara lebih lengkap, yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu sebagaimana gagasan yang dimaksud oleh penutur. Kalimat efektif merupakan alat pengungkap satuan gagasan dalam berkomunikasi, termasuk dalam berkomunikasi tulis. Dengan kalimat efektif, penulis akan mengungkapkan gagasannya dengan jelas dan pembaca akan memahami gagasan penulis dengan jelas pula. Oleh sebab itu, kalimat efektif merupakan unsur pengungkapan gagasan yang sangat penting dalam strategis. Kalimat efektif menjadi unsur yang berguna untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca. Hal tersebut disebabkan pembaca tidak berhadapan langsung dengan penulis. Pembaca hanya dihadapkan dengan teks tulis. Kehadiran penulis hanya diwakili oleh teks tulis, berbeda dengan penggunaan bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, kesalahan pendengar dapat dikendalikan karena sangat kemungkinan pembicara mengetahui segera adanya kesalahan. Oleh karena itu, pembicara dapat memberikan koreksi kesalahan pemahaman dengan menggunakan kembali gagasannya dengan kalimat yang lebih jelas atau dengan memberikan penjelasan tambahan. Lain halnya dalam bahasa tulis, kesalahan pembaca tidak dapat dikendalikan karena tidak berhadapan dengan penulis. Persyaratan kalimat efektif. Untuk membuat atau menulis kalimat efektif ada dua persyaratan, yaitu kebenaran struktur dan kecocokan konteks. Kebenaran struktur. Kalimat efektif terikat oleh kaidah kalimat efektif harus memiliki struktur yang benar. Struktur itu terdapat pada bagian unsur kalimat. Yang kedua, kecocokan konteks. Persyaratan kecocokan konteks ialah persyaratan yang mengatur ketepatan kalimat dalam konteks. Perhatikan contoh berikut. Belum ada hujan di daerah yang mengalami kekurangan air itu, gerimis pun tak pernah ada. Sudah lama tak hujan, gerimis pun tak pernah ada. Kalimat-kalimat tersebut memenuhi persyaratan kebenaran, akan tetapi kalimat 1 dan 2 memenuhi persyaratan konteks, kecocokan konteks. Yang terakhir ada penyusunan strategi kalimat efektif. Ada beberapa strategi dalam penyusunan kalimat efektif. Pertama, pengulangan. Untuk hasil kalimat efektif dapat dilakukan dengan pengulangan bagian yang ditonjolkan atau yang dipentingkan. Yang kedua ada pengedepanan. Pengedepanan informasi yang dianggap penting merupakan sesuatu yang wajar, bahkan perlu. Hal itu bertujuan untuk menimbulkan kesan yang kuat bagi penerima tutur atau pembaca. Penerima tutur atau pembaca akan berpusat pada bagian yang pertama, diterima atau dibaca daripada bagian yang lain. Oleh sebab itu, jika ada kepentingan menonjolkan informasi, maka bagian yang berisi informasi ditampilkan pada awal kalimat. 3. Pengejajaran. Pengejajaran bertujuan untuk menimbulkan kesan bahwa unsur yang disejajarkan sebagai hal yang penting. Yang keempat, pengaturan variasi kalimat. Dalam hal variasi kalimat dapat dilakukan dengan variasi struktur dan variasi jenis. Variasi struktur memiliki kemungkinan struktur pasif dan aktif, dan struktur panjang dan pendek. Yang terakhir ada kalimat tidak efektif.
Dalam subbagian ini disajikan contoh-contoh analisis singkat kalimat tidak efektif dan kalimat rancu. Berikut ini sebuah kalimat yang diambil dari tiket bus. Jika bus ini mengambil penumpang di luar agen supaya melaporkan kepada kami. Kalimat tersebut kurang jelas maksudnya karena ada bagian yang dihilangkan atau disajikan siapa yang sedang meminta supaya melaporkan kepada kami. Ternyata imbauan tersebut untuk para penumpang yang membeli tiket agen. Kalimat tersebut merupakan kalimat rancu karena struktur tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yakni susunan terdiri atas dua struktur kalimat. Struktur kalimat pertama dimulai dengan kata menurut, sedangkan yang kedua dimulai kata subjek atau pelaku. Kerancuan kalimat tersebut disebabkan penggabungan dua kalimat menjadi satu. Kalimat pertama yang menggunakan kata penghubung meskipun berupa kalimat majemuk bertingkat, sedangkan kalimat kedua yang menggunakan kata penghubung tetapi berupa anak kalimat dan kalimat majemuk setara. Dengan demikian, kerancuan kalimat tersebut disebabkan oleh penggabungan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara ke dalam suatu kalimat. Oleh sebab itu, perbaikan kalimat tersebut juga dapat dilakukan dengan mengembalikan kalimat tersebut ke dalam struktur kalimat asalnya sebagai berikut. Meski perusahaan itu belum kenal produksinya, maka dibutuhkan orang. Perusahaan itu belum dikenal, tetapi produksinya banyak dibutuhkan orang. Berdasarkan perbaikan kalimat tersebut, dapat diketahui bahwa kerancuan kalimat yang disebabkan oleh penggunaan kata penghubung meskipun atau walaupun, yang diikuti oleh kata penghubung tetapi. Perbaikannya pun dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari dua kata penghubung tersebut. Dalam hal ini kita dapat jika kata meskipun atau walaupun sudah digunakan, akan tetapi tidak perlu lagi digunakan. Sebaliknya, jika kata tetapi yang digunakan dan kata penghubung meskipun atau walaupun tidak perlu digunakan. Sekian dan terima kasih.